Halo Troopers, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih juga telah menonton YouTube channel Pedal Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Nah, kali ini nih seru banget nih, kawan lama gua, seorang yang kalau menurut gua ini orangnya seru banget gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh kayak Superman kalau menurut gua sih guys gitu. Kenapa kayak Superman? Karena dari pekerjaannya dia dengan hobinya dia itu tuh bener-bener yang orang yang apa ya, orang yang memang gue bilang kuat juga kuat, dibilang dia pinter di bidangnya juga pinter di bidangnya gitu. Jadi kayak Superman lah menurut gue, kayak Clark Kent gitu loh. Ya, tapi bedanya nggak ada giniannya. Nggak ada S juga. Nah, ini nggak di luar. Sama celana dalamnya nggak di luar. Nah mungkin gak usah lama-lama lagi kali, kita persembahkan aja. Ini adalah Om Pugu. Terima kasih Om Pugu. Terima kasih Om. Kesempatannya juga Om. Aku yang terima kasih nih Om Pugu nih bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Om Pugu, karena banyak juga teman-teman yang request Om gitu. Kenapa? Karena gini, dulu tuh teman-teman itu nih mungkin aku nyebutnya teman-teman ini Troopers Om. Troopers ya, oke. Ya, Troopers ini nih kalau aku lihat di YouTube channel studionya Om, kelihatan kan dari negara-negara mana aja nih yang nonton gitu ya. Nah, kebetulan 50%-nya dari Malaysia dan 50% yang lagi itu dari negara sekitar Om. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti ada saatnya istilah-istilah itu akan aku potong sedikit Om, aku akan kasih keterangan ke teman-teman di YouTube gitu ya. Nah, jadi balik lagi nih guys nih, Om Pugu ini yang mungkin kalau anak dalam tanda kutip ya, anak sepeda lama tuh udah kenal lah siapa Om Pugu ini, karena dulu ada prestasi beliau ini nih pernah ngikutin event ultra gitu ya, menggunakan hanya dengan sepeda yang roda kecil Om. Ya, sepeda sirkus. Nah istilahnya sepeda sirkus lah, karena bannya ban kecil loh ya. Ban 16. Ban 16 inci ya itu ya. Nah ini adalah orangnya ini Om Pugu. Makanya aku beruntung banget bisa ketemu beliau ini. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Kita mau ngebahas mungkin persiapan, mungkin juga pengalaman beliau ngikutin event-event ultra ini menggunakan sepeda dengan diameter kecil gitu Om Pugu. Nah mungkin nggak usah kelamaan lagi. Boleh nggak kira-kira kita kenalan dulu nih Om Pugu nih sama Troopers. Boleh nggak disebutkan mungkin background profilnya Om Pugu gitu ya? Oke. Nama, terus pekerjaannya apa gitu. Mungkin ada teman-teman juga nih nanti perlu pekerjaannya dari Om Pugu nih. Silakan Om Pugu, silakan Om Pugu. Oke, makasih Om. Sama-sama Om Pugu. Makasih udah di-invite di Pedal Troopers. Ya, Halo Om. Troopers. Jadi perkenalkan nama saya Pugu. Biasa Siap, juga teman-teman manggilnya Putra. Putra, gitu kan. ya. Jadi kalau teman lama tuh manggilnya Pugu. Oh siap. Kalau yang baru-baru kenal pasti Putra. Putra gitu ya, kan. oh, Karena siap. Pugu tuh nama dari SMA lah. Oh gitu. oke. Sejarah gitu. Oke. Nah jadi memang kebetulan gue punya hobi sepeda Om. Jadi kenapa sepeda? Karena kayaknya olahraga lain gue nggak pakai. Gitu ya. Maksudnya gue tuh mungkin sepeda orang mikir kan ya udah duduk di saddle kayu aja ya gitu. Jadi mungkin simpelnya itu gue coba mulai pertama kali punya sepeda tuh waktu gue kuliah gue pernah punya fiksi sebenarnya. Oh pakai fiksi dulu. Fiksi ada. Oke. Fiksinya gue titip di teman gue, kayaknya udah jadi barang loakan. Oh gitu ya. Masih ada nggak tuh? Siapa namanya? Ada, namanya Kadir. Kadir, halo Om Kadir. Apa kabar Om Kadir? Jadi itu waktu kuliah lah. Siap. Nah, mulai mencoba lagi sepeda tuh 2018. 2018. Nah, 2018. Jadi memang nggak punya referensi, maksudnya apakah sepeda lipat atau road bike atau commuting atau apa gitu kan nggak ada. Jadi gue waktu itu cuma ikut karena adik ipar gue beli sepeda, terus diajak, ayo dong Put, temenin gue ikut juga gitu. Ini udah ada nih komunitasnya gitu kan. Jadi waktu itu gue sekedar beli aja sebenarnya. Beli nyoba ada kegiatan baru, ya udah. Terus ternyata ketagihan. Waktu itu mulai dari ini sepeda lipat Om. Sepeda lipat. Jadi waktu itu beli Brompton. Brompton warnanya tuh yang udah discontinue, apa ya namanya ya? Tahun 2018? Iya itu apa ya, krem-krem gitu deh pokoknya. Itu masih ada, sampai sekarang masih ada. 2018, terus gue ikut lah ke komunitas dari awal tuh 2018 gue ikut di Brompton Halim Loop namanya. Brompton Halim Loop, halo anak-anak Halup. Jadi sekarang namanya Halup kan, di branding jadi Halup, biar nggak kepanjangan. Nah itu, dari situ ya itu jadi lebih sering goes. Kenal teman-teman, referensi makin banyak. Goesnya, kalau goes Brompton kan identiknya mungkin santai, terus kafe gitu kan kuliner, ngopi gitu kan. Nah cuma gue
bosan juga ya gitu. Om, sebelum kejauhan nih Om, kita ngomong nih Om. Pekerjaannya belum disebutin. Oh iya. Oke, pekerjaan gua kebetulan hari-harinya jadi pengacara. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Pengacara lah. Jadi gua udah praktek jadi pengacara dari 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah 13 tahun Om ya. Iya. Sekarang punya kantor sendiri dari 2011. Jadi itu utama gua. Jadi hari-hari gua jadi pengacara. Sabtu Minggu ya jadi pegoes. Siap. Gitu kan. Jadi gua pegoes kafe lah. Kantor di mana Om? Di Jakarta? Kantor di Jakarta. Jakarta Selatan apa Jakarta apa sini Om? Jakarta Selatan. Selatan ya. Kantor di Brawijaya. Jalan Brawijaya nih, teman-teman mungkin yang ada di Indonesia tahu nih di Jalan Brawijaya di Jakarta Selatan, atau mungkin teman-teman yang di luar Indonesia gitu. Kalau perlu jasanya Om Putra atau Om Bugu, silakan dihubungin nih. Gitu ya. Boleh. Kita lawyer nggak boleh ngiklan, tapi tadi kan yang iklan kan perlu Iya. Jadi silakan loh. Nanti diedit aja di sini nanti ya. Gitu ya. Nggak kan kita saling support nih Om, gitu kan. Banyak juga mungkin nih guys, seperti yang dilihat di depan nih kan, ini sebenarnya teman-teman punya pesepeda juga nih. Iya. Gitu Om. Jadi kita saling support aja Om, gitu loh. Jadi ya namanya juga hobinya sama gitu ya. Sesama pesepeda saling support. Betul. Makanya kembali lagi terima kasih banyak Om Bugu waktunya gitu ya. Oke Om, balik lagi ke hobi sepeda lo nih Om. Kan tadi lo bilang sepeda cafe to cafe nih ibaratnya kalau weekend gitu ya, dan awalnya juga lo mulai dari sepeda Brompton ya, sepeda yang rodanya roda kecil gitu ya. Nah, kenapa sih Om sampai sekarang nih mungkin teman-teman yang baru kenal dengan Om Pugu atau Om Putra ini, kalau nanti ngelihat di Instagramnya apa Om? Boleh di-share nggak? Instagramnya @puguhugup. Puguhugup ya. Itu Pugu dibalik lagi Om ya. Pugu dibalik lagi. Hanya satu doang ya, Puguhugup gitu. Nah, nanti mungkin bisa dilihat di situ, kalau bisa berkenalan dengan beliau ini bisa kelihatan tuh Om Pugu pernah ultra cycling tapi menggunakan Brompton Om ya. Gitu. Itu awal-awal di tahun berapa Om? Kalau boleh tahu lo mulai gue pakai ini aja, gue mau coba ultra gitu. Ya. Sebenarnya maksudnya ini kalau kategori ultra itu gue di atas 100 gitu kan. Memang tuh awal mulanya tuh 2019-an tuh udah coba-coba sih, iseng sih. Jadi lu setahun baru beli sepeda, setahun berikutnya langsung coba? Iya, karena kan 2020 sampai 2022 kan tuh kita pandemi ya. Iya. Jadi 2019 tuh memang kita sendiri di Halup waktu itu juga ada kegiatan tuh memang suka goes jauh-jauh gitu jauh-jauh 100 kilo berapa ratus kilo gitu kan sama teman-teman. Nah, terus kenal lah gue ada nama event, salah satunya kan Audax nih yang ada waktu itu apa ya? Mungkin Audax yang gue kenal event tuh Audax, Let's Sunday Ride. Mungkin kayaknya manage-nya by Audax juga tuh. Oke. Halo Om Bob. Ini suhu panutannya. Kalau anak-anak bilang kan kepala sekolah kan. Kepala sekolah ya, apa Bos? Siap, kepala sekolah. Nah, itu terus apa lagi ya? Adalah beberapa event gitu kan. Mungkin yang nggak sebesar Audax gitu, tapi dia gue secara jauh. Nah, ya udah, tapi ada Audax nih yang gue juga tertarik terus penasaran gitu kan. Jadi kalau dari segi maksudnya cyclist gitu kan, gue juga nggak bisa bilang cyclist ya. Maksudnya kalau cyclist kan itu deep ya, artinya kita komitmen banget sama sepeda dan diri kita kan. Oh, itu menurut lo? Menurut gue ya. Arti cyclist itu ya? Artinya gue mungkin nggak kerja juga. Oh, dedicated cyclist aja gitu ya? Dedicated sama mungkin waktunya pasti lebih besar ke sepeda gitu ya. Kalau menurut gua. Iya, keren juga sih Om, menurut lo. Jadi kalau misalnya masih hobi, masih ya 70-30 persentasenya. Itu hobis jadi. Menurut gua hobis. Nah, jadi mungkin banyak orang yang lebih committed dibanding gua, lebih tangguh, lebih tahu pengalaman ininya kan secara goes kan. Nah, ya gue waktu itu pengen coba aja. Coba, gue dengar ada waktu itu Audax 1000. Gitu kan, Audax 1000. Awal-awal tuh 1000 langsung. Iya. Kalau nggak salah gue pernah ikut 100 atau berapa gitu, tapi itu juga nggak daftar Om beli. Oh gitu. Nah, gue tuh ngaku tuh, gue ke Om Bob. Gitu. Oh iya? Iya, gue bilang ngaku, Om. Gue nggak pernah lihat lu kan gitu kan, kata Om Bob. Kan dia kan tahu gitu yang pernah. Pesertanya tahu lah dia. Memang gue nggak daftar, gue bilang gitu. Nah, akhirnya ikutlah 1000 iseng-iseng. Gue juga
konsultasi sama teman-teman, gimana kalau 1.000 tuh lo pada support nggak? Gue juga bingung kan gitu kan. Ya udah coba aja gitu kan. Ya udah coba deh. Coba tuh, kalau nggak salah tuh gue lupa ya, bulan apa ya. Lupa deh gue. Oke. Ya udah gue coba. Ternyata persiapan goes ultra atau jauh-jauh gitu kan, nggak hanya sekedar siapin fisik. Oke. Tapi juga sepedanya. Oke. Ya apa namanya, mental kita juga, Oke. ya kan, termasuk juga orang-orang rumah kan. Orang rumah, ya. Betul. Jadi visa penting. Visanya penting kan. Iya. Nah, jadi visanya itu juga gue propose-nya tuh bulan berbulan tuh. Jadi gue nggak langsung bilang mau ikut 1.000 gitu, karena juga khawatir lu nggak ada apa-apa, nggak pernah ada history mau ngapain, kenapa lu tiba-tiba 1.000? Kan gitu kan. It was your first ultra Om ya? Iya. Yang 1.000 itu ya? Iya. Oke. 1.000. Jadi biasanya kan orang dari kecil dulu Om. Ya itulah memang, ya nggak tahu bego. Itulah Superman-nya ini nih. Nggak tahu konyol atau apa gitu. Jadi gue ikut 1.000 kan. Ikut 1.000, ya udah gue coba. Ajuin visanya tembus. Karena itu terus kantor juga kan, gue juga udah bilang dari jauh hari kan. Karena itu seminggu lah ya, kurang lebih lah ya. Emang goesnya berapa ya? 78 jam ya kalau nggak salah 1.000 tuh. Itulah ya, nanti dikoreksi ya. Sorry Om Bob, lupa ya. Jadi tapi maksudnya persiapan sama posnya kan juga, pos Audaxnya juga kan harus kita. Jadi kurang lebih seminggu lah tuh gua. Semingguan ya. 1.000 itu ya. Ikut deh, udah ikut. Pas ikut ya memang buat awal ya berat Bang, berat ya. Berat ya. Gua akuin, belum pernah pengalaman tiba-tiba langsung 1.000 ya. Berat, dan ternyata ya itu memang kalau kita fisiknya kuat, tapi sepedanya nggak mumpuni, jadinya nggak achieve juga. Begitu juga sebaliknya. Iya. Sepedanya mumpuni, tapi kita fisiknya nggak kuat, ya sama juga bohong. Betul. Jadi waktu 1.000 itu gue memang tuh kan over, banyak kendala deh. Kendalanya lebih ke teknis, yang emang gue juga nggak kuasain lagi. Itulah makanya gue bilang, gue yang takutinnya waktu itu, yang gue belajar adalah cara copot ban buat kalau misalnya bocor. Itu gue belajar tuh depan belakang. Tapi yang lainnya gue nggak ini. Nggak kepikiran. Contohnya kanvas rem habis. Karena kan hujan terus. Hujan terus, kanvas rem habis, harus ganti. Nah terus hal-hal misalnya shifting. Tahu sendiri ya kalau Brompton kan. Kalau Brompton sensitif banget ya. Kan. Udah apalagi hujan kena pasir apa segala macam. Debunya lah, terus shiftingnya gitu. Juga kan ngaruh kan. Betul. Jadi ada tuh waktu itu gue udah CP berapa gue lupa. Itu gue kebetulan goesnya lurus aja. Tapi gue nggak bisa ganti gigi, jadi nggak enak banget ngicik selama berapa ratus kilo gitu. Waduh. Nah tapi begitu ketemu yang berat, jadinya pas ke shifting yang berat. Jadi gitu-gitu terus sampai akhirnya ya udah ketemu Om Sinar kan waktu itu ya. Om Sinar ketemu. Halo Om Sinar, terima kasih. Ya udah terus dibantu lah sama dia. Kayak gitu. Nah itu event gue pertama, gue banyak belajar. Om, sorry Om, gue potong Om. Penasaran tadi mengenai sepeda lo nih Om. Sepeda lo itu ada upgrade-an apa sih Om? Mungkin teman-teman nih yang mau nyoba ini pakai Brompton lah khususnya gitu ya, atau sepeda lipat yang lain lah, kira-kira apa yang perlu di-upgrade Om? Ya, jadi kalau gua itu upgrade-nya memang crankset-nya gua ganti. Jadi kan kalau standarnya Brompton tuh 50 ya. 50. Nah, gua ganti 50-34. Pakai rotor tuh. Jadi depannya 50, belakangnya dalamnya 34. Itu crankset gua ganti. Terus kalau kayak wheelset sih udah lama ya. Wheelsetnya udah lama. Pakai apa ya, gua lupa tuh. Hubsmith ya. Hubsmith ya. Bagus tuh brand. Tapi udah lama. Dan itu terbukti memang itu sampai sekarang. Sekarang udah nggak gue pakai, gue udah balikin standar karena pinggirannya itu udah habis. Biasanya putih atau apa gitu kan? Habis terus jadi nggak pakem lagi. Jadi udah bahaya lah pokoknya. Itu terus ban gue ganti. Gue ganti, mana sih ban yang paling durable? Gue juga riset juga. Kebetulan waktu itu keluarlah Continental. Pas banget itu. Jadi itu gue pakai itu, dan memang terbukti jalannya hancur kayak gimana pun tuh
survive ternyata. Survive juga ya. Makanya gue suka banget pakai Continental. Oke. Itu terus apa lagi ya? Belakangnya gue nggak ganti sih, tetap standar internal gear. Kalau nggak salah sprocketnya berapa ya? 13-16 kalau nggak salah. 13-16 oke. Kalau nggak salah itu ya. Lo pakai ini ya, Chapter 3 Om? Chapter 3. Oke. Sepedanya Chapter 3. Udah sih kalau secara upgrade ya buat gue lebih enak itu yang lainnya. Itu aja ya paling. Sama gue liat di handle lo juga lo pakai gripnya lo ganti Om ya? Oh iya, grip gue ganti jadi karena pegal juga ya kalau. Iya, gue pernah nyoba kan kalau gini kita nggak enak ya karena nggak ada posisi, nggak ganti-ganti posisi jadinya kan tangan nggak enak, kebas gitu kan. Jadi gue pakai Ergon yang ada tanduknya, jadi gue bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa begini gitu. Ada variasinya loh Om ya gitu ya. Jadi nggak cuma begitu doang ya. Gitu. Wah, itu informasi penting banget ya. Jadi, terus Ergonnya juga kan dia ada tempat naruh tapaknya. Iya, tatakan gitu. Itunya ya jadinya. Iya, tapi ya cocok-cocokan juga sih. Ya kalau gue malah lebih sering nggak megang itu, lebih sering ke sampingnya. Oke. Karena ternyata menurut gue kayak ada ganjalan juga jatuhnya. Kita nggak bisa begini kan. Gini, gitu. Enak juga kalau buat nanjak mungkin gini. Nah, kalau nanjak enak gini. Iya kan? Pegang tanduknya enak. Iya. Itu jago gue pakai itu. Oke. Nah, ya udah syukur alhamdulillah. Finish ya, 1000 itu ya awal-awal dengan kendala teknis, termasuk juga waktu itu ini rantainya putus. Rantainya putus sempat juga. Oke. Nah, rantai putus gue belajar. Itu belajar. Dan gue udah bawa tuh chain link-nya tuh 3 atau 4. Oke. Benar-benar kepake. Nah, itu gue juga nggak nyangka tuh, jadi nanjak mungkin karena bebannya juga gitu ya. Kan, jadinya rantainya putus. Dan rantai juga selama gue punya sepeda nggak pernah diganti, mungkin udah saatnya lah ya. Jadi gitulah, jadi dua-duanya harus siap lah. Ya, orangnya juga siap, sama kendaraannya juga harus siap. Oke. Itu menurut gue ya. Ya udah, finish 1000, punya cerita, punya pengalaman gitu kan, banyak koreksi juga gitu kan, karena kan selama goesnya juga kan kita ternyata kalau ultra cycling gitu ya, goes jauh-jauh itu menurut gua manajemen waktunya juga penting. Penting ya. Oke. Ya mungkin nih kita ngomongin tips langsung nih Om. Ya, jadi menurut gua sih manajemen waktu ya, karena menurut gua nemu peserta yang fisiknya lebih tua dari gua. Sepedanya juga tidak lebih mumpuni gitu kan. Outfitnya juga biasa-biasa aja gitu kan. Tapi dia kayaknya finish duluan. Dari gua. Kayaknya ya. Nah, jadi gue belajar, ternyata manajemen waktu nih yang penting nih. Gitu kan. Karena kalau kita fisiknya kuat, kan orang beda-beda ya. Betul. Mungkin ada juga yang fisiknya kuat banget. Yang nomor satunya waktu itu kan orang mana ya? Orang bule lah pokoknya. Dia naik road bike. Jadi katanya nggak tidur. Oh, nggak tidur? Nggak tidur. Terus makannya di jalan. Jadi dia 1000 tuh cepet deh. Pokoknya berapa puluh jam. Gitu. Istirahatnya juga sedikit lah dibanding yang lain lah mungkin gitu ya. Kan ada orang yang bisa juga begitu. Nah kalau gua kebanyakan makannya. Sebenarnya seru juga Om, katanya kan kalau di Indonesia tuh banyak banyak jajanan. Jadi pas kan itu kan ibaratnya muter Jawa lah ya. Jawa Tengah tuh habis semuanya tuh. Jadi memang selama jalan tuh ya, apalagi misalnya kita jalan sendiri ketemu yang sepi, pas ketemu kota rame gitu kan seneng kan. Jadi gue mampir. Nah, sempet tuh gue tuh makan McD. Iya. Cari juga, gue juga pengen lah makan enak. McD, terus kuliner pinggir jalan tuh gue makan gitu. Jadi gue cobain juga gitu. Es jeruk apa gitu waktu itu gue nyobain, enak banget. Cincau apa gitu. Itu jadi pengalaman-pengalaman yang seru gitu. Jadi kalau gue pas ketemu Indomaret, Alfamart tuh ya happy banget. Bisa tiduran, bisa ngemil kan. Kena AC lagi kan gitu. Jadi tapi ternyata ya manajemen waktunya penting gitu. Ya. Udah gitu waktu itu kan hujan ya. Kalau kita nggak goesin, udah pasti kelewat jauh. Jadi itu hampir 2 hari kayaknya hujan terus. Jalan aja terus. Karena nginget manajemen waktu nih. Iya, jalan terus, harus jalan terus. Jadi gue tuh awal-awal ngitung kayaknya sempet deh. Tapi lama-lama kayaknya aduh udahlah, daripada nge-push juga ngapain gitu kan. Jadi gue waktu
Yang berat tuh waktu itu Dendels namanya. Oke. Itu jalanannya hampir 100 kilo, lurus aja bosen. Oke. Iya, kita berarti kalau menurut lo Om, why you do it, Om? Simple question itu sih, Om. Kenapa sih lo mau bersepeda jarak jauh berhari-hari, terus menggunakan sepeda yang, sorry Om ya, dalam tanda kutip, biasanya orang pakai roda besar. Ya. Lo kenapa sih Om? Kalau boleh tahu your personal ini apa Om?